Saya pertama dari saya simpatik loh. Pertama kali saya simpatik. Kedua, saya kasihan. Ketiga, saya jadi antipati. Yang sekarang saya gede banget sama dia beneran. Makanya saya sekarang laporin hari ini. Saya langsung berangkat dari Serang, saya langsung sini. Saya laporin. Tahun saya belajar mempertahankan akidah saya dan keimanan saya sampai sekarang ini. Tapi ada orang seperti itu, wajar saya marah. Jadi Sandi Tumiwa ini melaporkan Dr. Richard Lee, ya, akun Dr. Richard Lee dan Dr. Richard Lee dan Marcel Radival terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE juga pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Kenapa dibilang pelanggaran Undang-Undang ITE? Karena Marcel Radival pada saat podcastnya dengan Dr. Richard Lee yang beredar di media sosial juga dengan tegas dan lugas memastikan, seakan-akan dia hakim, memastikan bahwa siapa saja yang melihat, ya, ulama atau siapapun yang melihat jin, ya, yang mengaku melihat jin, maka dia Islamnya akan keluar dari Islam. Dipastikan akan keluar dari Islam. Dipastikan keluar dari Islam. Itu yang buat Marcel ya, Bang? Ya, nah, Marcel. diperhatikan dipastikan keluar dari Islam inilah yang membuat Sandi Tumiwa kesal gitu loh. Lalu beliau melaporkan Marcel Radival dan Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena ada kiai panutan beliau atau habib panutan beliau di Nahdlatul Ulama yang pidatonya atau ceramahnya atau tausiahnya itu mengatakan bahwa beliau pernah bertemu dengan jin, gitu loh, dengan kiai jin. Makanya beliau ini merasa tersinggung gara-gara ini impactnya menyebar kemana-mana. Ya udah kita laporin aja lah, gitu. Jadi Dia beredam ya, jadi jangan berstatement yang dia tuh nggak tahu dan mendalami ilmunya. Kan banyak banget tuh dari kemarin-kemarin kan saya udah ngasih tahu. Saya pertama dari saya simpatik loh. Pertama kali saya simpatik. Kedua, saya kasihan. Ketiga, saya jadi antipati. Yang sekarang saya gede banget sama dia beneran. Makanya saya sekarang laporin hari ini. Saya langsung berangkat dari Serang, saya langsung sini. Saya laporin dia. Jadi laporan baru lagi, gitu. Pasal 27 dengan ancaman hukuman. Karena gini, dasarnya kenapa saya melaporkan dari sini Anda Firdaus. Satu, saya seorang mualaf. Saya belajar dengan kiai-kiai dan ustaz-ustaz yang mumpuni, ya. Terus ada orang yang so tahu, mulai yang terkesannya yang paling tahu, Udah gitu menjustifikasi dan menjustifikasi. Apalagi ini masalah akidah loh. Ya. Saya 8 tahun saya belajar mempertahankan akidah saya dan keimanan saya sampai sekarang ini. Tapi ada orang seperti itu, wajar saya marah. Jadi bedanya begini ya, kenapa dilaporkan oleh Sandi ini masuk? Karena Dr. Richard Lee podcastnya tidak berizin. Satu, dia bukan media, ya. Karena kalau dia media ada hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, ya. Dan dia tidak mempunyai legal standing untuk berbicara itu, ya, untuk bicara atau menjustifikasi orang lain. Nah, yang kedua, ya, mereka bukan orang yang diutus oleh negara untuk memberikan edukasi atau minimal dinas pendidikan atau kementerian pendidikan dan kebudayaan. Itu dulu. Harus ada surat sepotong sebagai alas hak dia untuk berbicara. Maka ketika tidak ada alas hak, nah inilah akibatnya. Selesai. Andai kan ada alas hak seperti media, dia ada pasal 3, pasal 4 untuk memperbaiki statementnya Marcel Radival. Tapi karena tidak ada, masuk nih barang. Locus tendinya, ya, locus delictinya, tempus delictinya, actus reusnya sudah memenuhi semua. Jadi dari kacamata hikmah gimana, Gus? Oh gitu. Jelaskan ya. Yang jelas tadi dari saudara Sandi Tumiwa itu Marcel mengatakan demikian tidak ada rujukannya. Imam Syafi'i itu tidak mengatakan keluar dari Islam, tapi hanya batal persaksiannya secara muamalah. Ya. Itu aja. Dan itu aja sih, nggak ada statement Imam Syafi'i mengatakan demikian. Keluar dari Islam itu tidak ada. Batal persaksiannya saja, sama seperti yang dimaksud oleh saya. Ini memelintirkan fatwa Imam Syafi'i. Naudzubillah min dzalik. Atau berarti harus bersahadat lagi atau Bukan, persaksian dalam muamalah. Kalau untuk bersyarat lagi kan Kayak sudah saksi tadi. pernikahan atau apa, bukan seperti ijab bukan kabul, bukan murtad, perjanjian. bukan Kan keluar syahadat itu sama kan saksi. manusia. Syahadat itu kan ada beberapa kategori. Gitu loh. Syahadat itu ada syahadat pernikahan, persaksian kan namanya. Sementara Marcel mengatakan dipastikan keluar dari Islam alias murtad. Nah itu kan orang-orang yang nggak gitu akhirnya dimurtadkan gitu kan. Padahal Imam Syafi'i nggak mengatakan demikian gitu. Apa si Marcel salah dulu? Ya kita paham lah dulunya dia siapa gitu. Iya. Bahkan saya bilang oknum kan itu. Saya simpati kalau dia melakukan oknum berusaha membongkar oknum-oknum.
Tapi kan di sini ngomong gini, ada 5% yang baik, ya kan? Tapi 5% itu bisa membalikan dari yang 95%. Itu maksudnya. Ya kan mungkin. Jadi kalau kita bilang insya Allah 99%, sisanya 1% Allah, tapi Allah bisa membalikan semuanya. Jadi maksudnya. Jadi jangan pernah kita bisa kesannya so tahu. Yang mengetahui itu Allah. Maha mengetahui itu Allah. Rujukan lah dari apa sih, dari Imam Syafi'i atau Dasarnya itu kita ngomongin tauhid. Tapi kalau ngomong syariat kan sudah lihat di berita berikan ya. Iya. Sama Apalagi Gus Irfan. Betul. Jadi, saya memposisikan diri saya seorang pembelajar. Saya nggak mau yang namanya sul adab atau memberitakan memfatwakan atau memberitahukan suatu hal yang saya belum punya hak untuk mengucapkan itu. Ya kan? Walaupun umur saya seberapa nih, saya merasa malah saya mau bilang sama si siapa tuh namanya? Sulap merah ya? Imamin saya deh. Imamin saya bareng-bareng. Kan dia seorang Islam yang sudah lama, saya baru 8 tahun kan? Ya. Itu aja dulu. Ya. Jadi biar belajar satu hal. Namanya apa? Modesty, kerendahan hati yang saya udah bilang sama Kandavir Rasul itu. Di dalam sholat itu kita apa? Adab yang terbaik itu apa? Sujud. Itu artinya apa? Rendah hati lah. Baru netes viral sebentar aja begitu, udah gayanya udah paling hebat, paling tahu. Kita minta dia nyebutin oknum aja nggak mau. Sebutin oknum aja nggak mau. Dia tetap pasti hukum. Ini saya udah kesel loh. Saya udah pertama kali udah ngasih tahu dari oke nih orang yang asik juga ya. Kedua, aduh kasihan ya nanti yang ada bakalan heboh nih, bener kan? Jadi rame. Sampai akhirnya saya jadi antipati. Kenapa? Saya mendengarkan hal ini. Saya belajar sama kiai-kiai, ustaz-ustaz, ulama-ulama di Jawa, keliling saya. Ini orang-orang seperti ini malah ngomong seperti itu. Ini saya kesel pasti. Iya. Dan makanya karena kita orang yang taat akan hukum, saya serahkan ini kepada kuasa hukum saya untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Iya. Dan saya sangat menghormati hukum di negara ini. Dan saya yakin institusi akan menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan transparan dan akhirnya mendapatkan tujuan baik bersama. Sampai Ya, itu aja, biar selesai semuanya, biar tenang semuanya. Kita ngejalan kehidupan kita masing-masing. Tujuan cuma itu kok. La